Bapak Dimas. Selamat datang di Industri Di Kreatif. Boleh ceritakan tentang diri Anda? Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dimas Arif Febiansyah, lulusan Ilmu Komunikasi. Saya adalah seorang kreator yang antusias memadukan ilmu visual dengan strategi komunikasi. Selama kuliah, saya aktif membangun portofolio sebagai seorang klipper. Saya tidak hanya fokus kepada estetika, tapi juga bagaimana sebuah konten dapat menciptakan engagement yang tinggi. Saya terbiasa bekerja dalam deadline ketat, dan saya selalu haus akan tren di media sosial maupun teknologi kreatif. Oke. Lalu, apa yang menjadi kekuatan Anda? Kekuatan utama saya adalah kemampuan berpikir out the box yang dibarengi dengan eksekusi teknis. Di industri kreatif, ide bagus saja tidak cukup tanpa eksekusi yang rapi. Saya menguasai berbagai tools pendukung seperti Adobe Creative, Figma, dan juga CapCut. Saya juga memiliki insting visual yang kuat. Selain itu, saya memiliki kemampuan storytelling. Saya mampu mengemas pesan yang rumit menjadi sebuah konten yang sederhana dan menarik bagi audiens. Oh, oke. Lalu, apa sih yang menjadi kelemahan Anda? Kelemahan saya adalah saya cenderung menjadi seorang perfeksionis. Kadang saya menghabiskan waktu terlalu lama pada detail kecil yang mungkin orang lain tidak sadari. Namun, saya menyiasatinya dengan menerapkan sistem time boxing. Saya membagi waktu pengerjaan menjadi beberapa fase. Ada riset, kemudian ada draft, lalu ada finishing. Dengan begitu, saya tetap bisa menjaga standar kualitas tinggi tanpa melewati deadline yang ditentukan oleh klien ataupun atasan. Oke. Lalu, bagaimana cara Anda melihat diri Anda sendiri untuk 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun, saya melihat diri saya sebagai seorang kreatif direktor atau senior strategis di industri ini. Saya ingin dikenal sebagai seseorang yang mampu memimpin kampanye besar yang memberikan dampak sosial atau viral yang positif. Saya juga berencana untuk memperdalam ilmu di bidang artificial intelligence dalam kreativitas agar saya tetap bisa membawa inovasi bagi perusahaan di masa depan. Oke, baik. Lalu, bagaimana cara Anda untuk mengembangkan pengetahuan diri? Industri kreatif bergerak dengan sangat cepat, jadi saya selalu melakukan creative reading setiap hari. Saya rutin menjelajahi platform seperti Pinterest, Behance, dan juga TikTok untuk melihat tren visual global. Saya juga berlangganan newsletter industri kreatif dan sering ikut berdiskusi di komunitas kreatif. Selain itu, saya juga suka mengambil tantangan kecil untuk melakukan hal-hal baru, mempelajari teknik editing atau gaya desain baru setiap minggunya agar skill teknis saya tetap tajam. Oke, baik. Lalu untuk gaji, berapa sih yang Anda harapkan? Berdasarkan kompetensi teknis yang saya miliki, portofolio yang telah saya bangun, serta riset saya terhadap posisi ini, saya mengharapkan gaji di kisaran 5,5 sampai 7,5 juta. Namun, saya sangat terbuka untuk mendiskusikan hal ini, terutama jika ada tunjangan lain seperti fasilitas perangkat kerja atau bonus berdasarkan performa yang saya hasilkan. Oke, baik. Lalu, apa alasan Anda memilih dan melamar di industri kami? Saya sudah lama mengagumi karya-karya dari perusahaan di kreatif media ini. Saya melihat bahwa perusahaan ini berani untuk mengambil risiko kreatif dan selalu memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan kompetitor. Saya merasa bahwa gaya kreatif saya dan visi saya sangat nyambung dengan apa yang dikerjakan di sini. Saya ingin menjadi bagian dari tim yang berani mendobrak, dan saya yakin energi saya cocok dengan kultur di sini. Baik. Lalu, mengapa kami harus memilih Anda sebagai karyawan? Karena saya membawa paket lengkap: kreativitas, kecepatan, dan juga tanggung jawab. Banyak orang kreatif yang sulit untuk diajak kerja secara sistematis. Namun saya adalah orang yang sangat menghargai struktur kerja dan juga data. Saya tidak hanya menciptakan karya yang bagus dipandang, tapi juga karya yang bekerja untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Saya siap memberikan dedikasi penuh untuk membawa identitas visual perusahaan ini ke level berikutnya. Oh, oke. Lalu, apakah Anda bersedia untuk melakukan overtime atau lembur? Di industri kreatif, saya sangat paham bahwa momen ajaib atau remisi mendadak seringkali datang di luar jam kerja reguler. Selama tujuannya adalah untuk menghasilkan karya
terbaik, dan untuk mencapai target tim, saya tidak keberatan untuk bekerja lembur. Bagi saya, kepuasan melihat proyek berhasil adalah prioritas saya. Oke, lalu apakah ada yang Anda ingin tanyakan? Saya ingin bertanya, seperti apa alur kerja kolaborasi tim ini? Dan apakah karyawan baru memiliki ruang untuk memberikan usulan ide kampanye secara langsung? Lalu, apa tantangan terbesar yang sedang dihadapi oleh tim saat ini yang mungkin bisa saya bantu pecahkan dengan skill saya? Oke, pertanyaan yang bagus, Saudara Dimas. Jadi di sini itu kami menggunakan sistem kolaborasi terbuka, di mana kami ini mengadakan brainstorming secara besar, yaitu setiap anggota baru atau anggota lama itu harus wajib dan harus memberikan ide mereka. Ini kami tidak melihat dari jabatannya, tetapi kami melihat dari kekuatan ide tersebut. Ketika ide terpilih, kita akan membagi tim secara kecil, terdiri dari desainer, penulis naskah, dan orang yang akan dibalik sosial media. Sosial media yang dipakai itu menggunakan aplikasi kita untuk terorganisir dengan secara rapi. Kata besar kami adalah itu menghadapi perubahan tren sosial media yang sangat cepat. Kami ini membutuhkan seorang yang mempunyai talenta tidak secara teknis, tapi juga mempunyai sense yang sangat yang sangat aware terhadap media sosial yang sedang viral. Mengapa kami mencari seorang yang sangat proaktif seperti Anda supaya kami ini bisa melaju lebih jauh atau bahkan 3 langkah lebih daripada kompetitor. Menanggapi pertanyaan Anda tentang ide terbuka, kita ini benar-benar terbuka, Dimas. Jadi ketika ada seseorang yang punya ide yang bagus atau ide yang benar-benar kuat, saya tidak akan ragu untuk memilih ide itu. Bahkan tahun lalu sebelum Anda melamar di sini, kita kan sukses banget tuh acara yang namanya CFD, FCB gitu-gitu. Nah itu tuh ide bukan dari karyawan lama Dimas, tetapi dari karyawan magang. Nah jadi tidak ada batasan ide di sini. Kalau Anda ingin bersuara, silakan bersuara. Bahkan saya tantang Anda untuk langsung mengeluarkan ide Anda tanpa ragu sedikit pun. Itu saja, terima kasih telah menghadiri sesi wawancara ini. Tim kami akan menghubungi Anda 7 hari dari sekarang, dan mungkin setelah itu Anda bisa mulai kerja dari jam 8 ya, Dimas. Terima kasih banget atas paparan-paparan Anda tadi yang sangat-sangat luar biasa untuk saya. Lalu pesan saya ya, jangan ragu untuk bersuara ya, Dimas. Kalau mempunyai ide sesuatu, keluarkan aja. Dan sampai jumpa lagi di 7 hari kemudian. Lagi yang ingin Anda tegaskan atau pertanyakan, Dimas? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya sangat berharap bisa segera bergabung dan berkontribusi di tim ini. Mas, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Selamat siang.